Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Saro, saya dari kelas B, jurusan akuntansi, dengan NIM 921421038. Dalam video ini saya akan membahas tentang seputaran ekonomi syariah. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester dari mata kuliah ekonomi syariah dengan dosen pengampu yakni Bapak Zulkifli Bokiu, SE AKMSI. Istilah ekonomi syariah ini pasti seringkali kita dengar dan bahkan sudah banyak yang menerapkannya. Contohnya ada bank syariah dan juga ada pegadaian syariah. Nah, sebenarnya apa itu ekonomi syariah? Menurut salah satu pakar ekonomi, Monzerkaf, ekonomi syariah ini adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner atau tidak dapat berdiri sendiri dan perlu penguasaan baik terhadap ilmu pendukungnya. Sedangkan ada juga menurut M.A. Manan bahwa ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai Islam. Berdasarkan dari dua pendapat pakar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah bentuk penerapan konsep nilai Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak yang telah menerapkan konsep ekonomi syariah ini. Mereka menilai bahwa dengan menerapkan konsep ekonomi syariah akan mendatangkan keadilan tersendiri, di mana selain memperoleh manfaat bagi diri sendiri, juga bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Adil menurut Islam ini bukan berarti sama rata, melainkan suatu keadaan di mana setiap insan manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghargaan, barang, jasa, atau perlakuan. Dari segi prinsip, ternyata ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi secara luas. Berdasarkan beberapa sumber yang telah dibaca mengatakan bahwa prinsip ekonomi syariah didasarkan pada ajaran agama Islam. Nah, beberapa di antaranya yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Prinsip ekonomi syariah ini secara garis besar mengajarkan bahwa harta bukanlah satu-satunya tujuan kehidupan di dunia. Namun, harta hanyalah fasilitas atau sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kerjasama merupakan pergerakan utama dalam kegiatan ekonomi syariah. Ketika apapun yang dilakukan secara bersama-sama, maka nilai ibadah maupun nilai dalam hal harta ini akan semakin bertambah. Jadi, dalam ekonomi syariah, semua kegiatan dilakukan secara berjamaah dengan niatan yang baik agar bisa menghasilkan output yang baik pula. Kemudian yang ketiga, ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak, di mana prinsip ekonomi harus menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa memandang status sosial. Dalam hal ini, keadilan sangat ditekankan. Keadilan dalam ekonomi syariah bertujuan agar semua masyarakat dari semua golongan merasakan kenyamanan dan kesamaan. Kemudian yang keempat, melarang segala bentuk riba. Nah, hal yang ditekankan selanjutnya adalah tidak adanya tolerir untuk aktivitas ekonomi non-real. Seperti apa itu? Yang pertama ada perdagangan uang, kemudian ada juga perbankan sistem riba, dan sebagainya. Yang kelima ada ekonomi syariah menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang. Dan yang terakhir adalah kekayaan yang sudah memenuhi batas atau nisab harus dibayar melalui zakat. Jadi, kita harus melakukan pengendalian terhadap harta pada diri kita masing-masing. Pengendalian ini berfungsi untuk mengalirkan harta secara produktif di bidang perekonomian, contohnya seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya, karakteristik ekonomi syariah. Ekonomi syariah tentu memiliki karakteristiknya tersendiri. Beberapa di antaranya yaitu ditegakkannya prinsip ekonomi ketuhanan yang menekankan bahwa segala bentuk materi bersumber dari Allah Subhanahu wa taala.
Ekonomi syariah juga disebut sebagai ekonomi pertengahan atau dijalankan dengan menyeimbangkan berbagai aspek baik dunia maupun akhirat, serta ekonomi berkeadilan, yakni memperlihatkan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik di dalamnya. Dalam ekonomi syariah dikenal juga istilah mekanisme pasar. Mekanisme pasar ini adalah adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga. Walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat. Nah, ada beberapa prinsip mekanisme pasar dalam Islam. Yang pertama, arido, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua, persaingan sehat. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang yang penahanannya ini akan membahayakan konsumen dan orang banyak. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat luas. Kemudian yang keempat, keterbukaan serta keadilan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Dalam mekanisme pasar ada juga yang namanya permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran adalah dua konsep yang mendasari kegiatan perekonomian yang sangat luas. Permintaan dan penawaran juga merupakan dua kata yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Keduanya merupakan kekuatan yang membuat perekonomian pasar bekerja. Konsep ekonomi syariah ini mengenai permintaan dan penawaran mirip sekali dengan ekonomi konvensional, namun terdapat batasan-batasan individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan syariah. Dalam ekonomi syariah, norma dan moral Islam merupakan prinsip dasar dalam melakukan kegiatan ekonomi, sehingga teori ekonomi yang terjadi menjadi berbeda dengan teori pada ekonomi konvensional. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi atau barang maupun jasa tidak semuanya bisa dikonsumsi atau digunakan, dibedakan antara halal maupun yang haram. Oleh karena itu, dalam teori permintaan, Islam membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan di antara keduanya. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi maupun digunakan. Itulah pembahasan seputaran ekonomi syariah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.